Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang. Semoga semangat kita tetap semangat pagi. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang benzena dan turunannya. Sebelum kita membahas materinya, kalian perlu tahu dulu apa tujuan pembelajaran ini. Kemudian, pembahasan yang pertama diawali dengan membahas benzena dan sifatnya, dilanjutkan pembuatan benzena, kemudian turunan benzena, kegunaan benzena dan turunannya, dan di akhir pembelajaran disajikan uji kompetensi. Tujuan pembelajaran kali ini, setelah peserta didik mempelajari senyawa benzena dan turunannya, diharapkan dapat 1. Menjelaskan ciri khas senyawa benzena. 2. Mengidentifikasi sifat fisika dan kimia benzena dan turunannya. 3. Menuliskan rumus struktur senyawa benzena dan turunannya. 4. Menuliskan nama senyawa benzena dan turunannya. 5. Menuliskan reaksi pembuatan senyawa benzena dan turunannya. 6. Mengidentifikasi kegunaan senyawa benzena dan turunannya. Benzena merupakan senyawa aromatis yang paling sederhana dengan rumus molekul C6H6. Ciri senyawa aromatis adalah senyawa hidrokarbon dengan ikatan tunggal dan ikatan rangkap di antara atom-atom karbonnya. Struktur benzena yang mendekati kebenaran baru dikemukakan oleh ilmuwan kimia yang bernama Friedrich August Kekulé yang lahir pada tahun 1865, seperti gambar di samping. Nah, ini struktur benzena yang dikemukakan oleh Kekulé. Struktur benzena menurut Kekulé merupakan rantai lingkar atau siklis dengan ikatan rangkap 2 berselang-seling. Rangkap 2 tunggal, rangkap 2 tunggal, rangkap 2 tunggal. Kedudukan ikatan rangkap ini pada senyawa benzena dapat berpindah-pindah secara cepat. Peristiwa perpindahan ikatan rangkap 2 ini disebut resonansi ikatan rangkap. Ikatan rangkap pada benzena ini disebut ikatan rangkap terkonjugasi. Dari rumus struktur benzena ini, kalau disederhanakan menjadi seperti ini. Karena ini terdiri dari 6 atom C, maka bentuknya segi 6. Tadi disebutkan bahwa ikatan rangkap ini bisa berpindah-pindah secara cepat. Jadi ini bisa pindah ke sini menjadi ini pindah ke sini menjadi ini pindah ke sini menjadi ini. Nah, ini namanya peristiwa resonansi. Nah, karena perpindahan ikatan rangkap ini secara cepat, maka bisa digambarkan strukturnya yaitu segi 6, kemudian di dalamnya berupa lingkaran. Digambarkan lingkaran putus-putus boleh, digambarkan lingkaran penuh juga boleh. Nah, struktur ini membentuk cincin benzena. Bagaimana sifat benzena? Benzena merupakan zat cair yang mudah menguap dan sangat beracun. Kurang reaktif bila dibandingkan dengan alkena. Jadi sama-sama mengandung ikatan rangkap 2, tapi benzena ini kurang reaktif dibandingkan dengan alkena. Kemudian benzena dapat diadisi oleh hidrogen bila dengan katalisator serbuk nikel dan platina. Reaksinya sebagai berikut.
Jadi benzena apabila diadisi dengan hidrogen, maka hidrogen ini akan masuk ke C yang mengandung ikatan rangkap 2. Jadi ikatan rangkap 2 ini yang satu putus menangkap hidrogen. Jadi hidrogennya masuk sini, masuk sini, masuk sini, sehingga semuanya ikatannya menjadi ikatan tunggal, menjadi seperti ini. Karena ikatannya tunggal, ini bukan benzena, tetapi ini senyawa sikloheksana, karena C-nya 6. Benzena dapat pula diadisi oleh Cl2 dengan bantuan sinar ultraviolet. Reaksinya sebagai berikut. Prinsipnya sama dengan adisi oleh hidrogen. Jadi Cl2 ini sama masuk ke C yang mengandung kata rangkap 2. Ikatannya putus. Jadi Cl2 masuk sini, masuk sini, masuk sini. Sehingga menjadi seperti ini. Jadi setiap C mengandung Cl, juga H. Sehingga Cl-nya semuanya 6. Ikatannya ini semuanya ikatan tunggal. Jadi ini senyawa sikloalkana. Karena C-nya 6, jadi namanya Cl-nya 6. Jadi heksaklorosikloheksana. Benzena dapat pula mengalami reaksi substitusi. Substitusi itu artinya penggantian. Yang pertama yaitu substitusi dengan halogen. Reaksi ini terjadi bila diberi garam feri atau mengandung ion Fe3+. Nah, reaksinya seperti ini. Benzena setiap C mengandung satu atom H. Nah, ini yang digambarkan C yang mengandung H ini cukup satu saja. Nah, H inilah yang diganti dengan Cl. Jadi Cl ini Cl-nya 2, yang satu masuk sini. Kemudian H berikatan dengan Cl yang satunya. Membentuk HCl. Nah, ini hasilnya. Dapat pula disubstitusi dengan asam nitrat yang dikenal reaksi nitrasi. Jadi benzena dapat mengalami reaksi nitrasi. Reaksi ini terjadi bila diberi asam sulfat. Asam nitrat HNO3, ini nulisnya HONO2. Karena ini nanti yang mengganti NO2. Jadi hidrogen ini diganti dengan NO2. H ini bereaksi dengan OH membentuk H2O. Jadi terbentuk senyawa ini. Bensin yang mengandung ini NO2. Benzena dapat pula mengalami substitusi dengan asam sulfat yang dikenal dengan reaksi sulfonat. Nah, sulfat, asam sulfat H2SO4, ini nulisnya HOSO3H. H di sini yang diganti. Nah, yang mengganti SO3H. H ini bereaksi dengan OH, SO3H mengganti H. Menjadi demikian, H dengan OH menjadi H2O. Dapat pula mengalami reaksi substitusi dengan alkil halida. Dikenal dengan reaksi alkilasi. Alkil halida simbolnya Rx. X itu unsur halogen. Reaksi ini terjadi bila diberi garam AlCl3. Contohnya seperti ini. Ini alkil halida. Hanya diganti dengan R, hanya bereaksi dengan X. Membentuk ini. Nah, contohnya alkil halidanya ini, metil klorida. Metilnya mengganti H, H bereaksi dengan Cl membentuk HCl. Nah, sehingga membentuk benzena mengikat CH3. Namanya toluen atau metilbenzena. Berdasarkan reaksi-reaksi yang terjadi pada benzena, agar kalian mudah mempelajarinya, ini ada bagian reaksi pada benzena.
benzena ini dapat mengalami reaksi sulfonasi, bereaksi dengan H2SO4. Dari asam benzena sulfonat direaksikan dengan basa membentuk natrium fenolat. Dari natrium fenolat direaksikan dengan CO2 menghasilkan fenol. Nah, fenol merupakan bahan dasar dari nilon. Benzena ini dapat mengalami reaksi nitrasi bereaksi dengan asam nitrat, membentuk nitrobensin. Dari nitrobensin bisa dibuat menjadi anilin. Anilin merupakan bahan dasar dari zat pewarna. Kemudian benzena dapat pula mengalami reaksi alkilasi membentuk toluena. Dari toluena bereaksi dengan asam nitrat membentuk nitrotoluena. Ini merupakan bahan dasar dari dinamit. Benzena dapat mengalami reaksi substitusi dengan klor menghasilkan klorobensin. Nah, ini kalau disubstitusi lagi membentuk metaklorodiklorobenzena. Nah, ini merupakan bahan dasar pestisida. Nah, mudah-mudahan bagan ini dapat mempermudah kalian dalam mempelajari reaksi-reaksi yang terjadi pada benzena. Mari kita lanjutkan tentang pembuatan benzena. Benzena dapat diperoleh atau dibuat melalui dua cara, yaitu yang pertama secara komersial, yaitu dengan skala besar. Nah, dengan cara komersial ini dibuat dengan cara yang pertama, yaitu destilasi minyak terbatubara. Pada destilasi bertingkat terbatubara ini, selain dihasilkan benzena, juga diperoleh zat-zat lain, misalnya togrena, silena, naftalena, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, yaitu dengan proses reforming nafta pada industri petrokimia. Reforming nafta yaitu pemecahan senyawa nafta atau perombakan senyawa nafta dirubah menjadi senyawa sikloheksana. Sikloheksana mengalami dehidrogenasi menghasilkan benzena. Reaksinya seperti ini. Jadi nafta, senyawa nafta ini dirombak atau dipecah menjadi ini, sikloheksana. Sikloheksana ini mengalami dehidrogenasi, pengurangan hidrogen menjadi benzena. Kemudian pembuatan benzena secara laboratorium, berarti ini dalam skala kecil, yaitu dengan cara yang pertama, polimerisasi asetilena, yaitu dengan mengalirkan asetilena atau etuna melalui pipa kaca yang berujar dengan katalis nikel. Reaksinya seperti ini. Asetilena atau etuna rumusnya C22. Polimerisasi itu penggabungan. Jadi etuna ini digabung-gabungkan. Membentuk senyawa siklis menjadi C6H6 yaitu benzena dengan bantuan katalis nikel. Cara yang kedua secara laboratorium yaitu memanaskan kalsium benzoat dengan kalsium hidroksida. Ini reaksinya, kalsium benzoat direaksikan dengan CaOH 2 kali. Menghasilkan C6H6 dan CaCO3. Untuk materi selanjutnya dibahas pada video kedua. Saya akhiri dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.